Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini semoga semua dalam kondisi sehat dan akan kita pelajari hari ini untuk penggunaan slicer sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ini kita akan kenalkan slicer yang cukup ringan tapi tetap handal ya. Namanya slicer. Saya perkecil agar kalau di HP biar bisa tampilannya lebih jelas ya. Seperti ini. Sebentar saya atur dulu. Tampilannya seperti ini. Namanya slicer, E-nya pakai angka 3, berarti slicer gitu bacanya. Slick 3R juga boleh, saya kurang tahu mana yang familiar ya. Tapi saya pahamnya slicer. Seperti slicer lain, poin penting adalah settingan-settingan yang harus kita kuasai. Ada 3 settingan, yaitu print setting, filament setting, dan printer setting. Kita mulai dari printer setting terlebih dahulu. Nah, printer setting di sini secara umum nanti kita akan mengatur jenis settingan sesuai dengan printer yang kita gunakan. Misalnya di sini yang cukup penting ada firmware. Jenis firmware flavornya ada beberapa pilihan, RepRap, kemudian ada TCAP, Repetir, Makerware, Mach3, dan lain sebagainya. Kita pakai RepRap karena printer yang saya gunakan berbasis RepRap atau Marlin. Kemudian ada juga di sini bed shape ya, bentuknya, kemudian titik nolnya di mana, ukurannya berapa. Jadi bisa kita atur. Misalnya titik originnya kita bisa atur atau lebarnya bisa kita atur. Panjang kali lebarnya kita sesuaikan, kalau rata-rata sih di 20-20 atau 20 cm ya, atau ini dalam mili. 200 mili kali 200 mili. Ada juga yang 220 mili, ada juga yang 300 dan sebagainya. Bisa kita atur. Bentuknya tidak hanya kotak atau rectangular, ada circular, custom juga bisa ya. Rata-rata sih rectangular ya, atau kotak persegi. Pengaturan yang cukup penting itu offsetnya. Offset ini batas tepi. Misalnya Anda menggunakan jenis Anet A3 atau Ender, itu sebenarnya 220 secara keseluruhan, tapi rata-rata orang kalau ditambahkan dengan lapisannya itu, lapisan bednya itu menjadi 200. Misal kita atur offsetnya dari garis tepi itu menjadi 1 cm, jadi dia lebih ke tengah, itu juga bisa 10 mili, berarti dia akan lebih ke tengah. Dari titik nolnya tadi 10 mili kanan kiri, jadi titik nolnya seolah-olah di menjorok ke dalam 10 mili, X dan Z-nya. 0 juga boleh, berarti benar-benar di tepi dari mulut nozzle-nya itu. Ini custom, kalau mau di custom misalnya setelah selesai dia membunyikan alarm atau mematikan mesin, nanti bisa kita custom. Atau di custom sebelum
mulai ngeprint, mengeluarkan filamen beberapa mili dulu gitu juga bisa. Bahkan ada yang mengatur dia bergerak seolah-olah, jadi di printernya dikasih semacam sikat, kalau dia mau mulai ngeprint, nozzle-nya digeser ke sikat itu dulu, bergerak di sikat, jadi membersihkan nozzle-nya dulu. Ada yang seperti itu, jadi bisa di custom dulu. Catatan nggak terlalu perlu. Nah, extruder, nozzle diameternya ini penting. Nah, bagian ini cukup penting. Nozzle diameter ini kita bisa melihat di nozzle-nya itu akan ada tulisan 0,3, 0,2, 0,4, 0,5. Kita sesuaikan dengan settingan di software sini. Limitnya maksimalnya ya. Jadi ini semacam batasnya. Pembatas toleransinya seperti itu kalau sepaham saya. Position multi extruder ini nggak perlu saya kira. Retraction panjangnya 2 mm, zero to disable. Narik ya, nariknya 2 mili. Jadi retraction itu kalau dia berpindah dari satu titik ngeprint ke titik lain, motor extruder itu narik filamen agar tidak, saat berpindah posisi dia tidak mengeluarkan filamen yang dipanaskan. Jadi seolah-olah ditarik dulu. Walaupun sebenarnya masih ada tetesan-tetesan dikit, makanya kalau ngeprint kadang ada garis-garis serabut antar benda. Biasanya kalau vertikal antar objek satu objek dua dia ada garisnya atau garis ngambang seperti jaring laba-laba gitu. Nah, ini bisa diatur 2 mili secara default, bisa 3 mili. Jangan terlalu tinggi. 2 sampai 3 saya kira cukup. 4 juga masih bisa. Kemudian speed ini bisa kita atur, walaupun speed nanti bisa di bagian printing setting. Nah, saya kira yang penting ini nozzle diameter. Kalau sudah bisa di save my setting atau dibuat di yang lain, buat settingan baru. Jadi kalau kita punya beberapa printer, satu software slicer bisa dipakai untuk beberapa printer. Misalnya printer A, B, C, settingannya berbeda-beda, bisa kita atur settingannya. Nanti ketika mau ngeprint tinggal panggil aja, settingan A, settingan B, settingan C. Nah, settingan yang berikutnya, filamen setting. Tadi printer sudah filamen. Sangat penting mengetahui nanti diameter filamen secara umum. Yang dijual itu ada yang ukuran 1,75 mm. Kemudian ini diameter bisa Anda lihat di kemasan filamen atau Anda bisa mengukur ya pakai jangka sorong. Extrusion multiplier 1, jadi semacam extrudernya gitu ya, cuma 1. Temperatur layer pertama dibuat berapa? Bisa lebih panas agar lebih nempel. Kebetulan saya pakai filamen dengan karakter print suhu PLA, jenisnya PLA. Print suhunya sekitar 180 sampai 220. Tapi dari percobaan-percobaan yang saya lakukan di 205 hasilnya halus, bagus, rekatan enter layernya juga rapi, tidak mudah lepas ya. Kemudian bed, ini first layer sama outer layer bisa diatur berbeda. Jadi first layer biar lebih panas, itu juga bagus. Outer layernya lebih rendah juga bisa, tapi pengalaman saya sih yang dibuat sama juga nggak ada masalah.
Kebetulan saya menggunakan tipe printer yang tidak menggunakan pemanas, bednya tidak menggunakan pemanas, jadi saya buat 0. Kemudian ini harga, kalau mau dibuat harga nanti biar bisa ngecek. Sayangnya, slicer jenis ini tidak fitur untuk perhitungan gram harganya tidak sebagus, Cura atau Cura, ya. Kalau Cura bisa kita lihat berapa jumlah gramnya, berapa menit dia akan ngeprint, walaupun tidak presisi, ya. Saya belum menemukan settingan yang presisi, di Cura 2 jam, hasil benar-benar 2 jam itu, belum ketemu, tapi mendekati. Kalau di sini yang bisa dihitung hanya nanti, harga per gramnya, kemudian kalau yang ini saya belum nyoba, density ini belum nyoba. Selanjutnya di Vatican filament yang penting adalah diameter, temperatur suhunya ini opsional ya, optional information aja. Cooling, keep always fan on, ini kipas pendingin umum, ini auto cooling. Fan speed ini kipas yang kipas yang dimaksud kipas untuk mendinginkan hasil cetakan. Kalau kipas untuk extruder dia selalu nyala. Kipas variasi atau kipas exhaust box atau kipas untuk mesin selalu nyala. Ya, ini kipas untuk pendingin hasil cetak. Dibuat berapa persen gitu kecepatannya. Disable fan first layer. Jadi kalau layer pertama secara umum settingan 3D print itu kipasnya masih mati. Tapi kalau mau langsung dinyalakan juga nggak apa-apa. Kenapa dibuat mati? Karena biar rekatan-rekatan antar bagian cetakan itu rapi. Jadi cetakan kanan kiri itu biar lebih rekat gitu, dan ke bawahnya juga lebih rekat. Kalau dia dilelehkan langsung didinginkan, kemungkinan nanti lepas dari bednya. Itulah kenapa dia dibuat first layernya disable, ya. Disable atau dimatikan ketika layer pertama. Enable cooling threshold, ini kayak pendinginan ekstra gitu. Ketika udah 60 detik, poin pentingnya yang ini sih, berapa kecepatan yang mau digunakan dalam pendinginan. Semua tergantung jenis bahan ya. Kalau bahannya atau cetakannya lebar atau settingannya agak tinggi, butuh kipas juga yang lebih kencang. Bahkan saya nggak pakai kipas ini. Saya seringnya pakai PLA, nggak pakai kipas ini juga aman-aman aja. Tapi kalau nanti settingannya dia agak renggang, itu kalau nggak dikipas juga nggak terlalu bagus. Ini juga G-code custom, bisa ditambahkan. Oke, kalau sudah di save ya. Oke, my printer setting sudah, kemudian print setting. Ini cukup banyak. Nah, ada layer perimeter, ada infill, ada scaled and trim, support material, speed, multiple extruder, add fan, output option, node, shortcut. Yang paling penting nanti di ini ke atas ya. Layer perimeter, tinggi layer atau tinggi lapisan dari hasil cetakannya dibuat berapa. Paling bagus biasanya 0,1. 0,2 masih oke, 0,3 juga oke, tapi itu sudah maksimal. Kenapa maksimal? Karena tadi nozzle diameternya 0,3. Jadi nanti rekatan-rekatan enter layernya saya khawatir kalau dipaksakan 0,3 itu nggak nempel. Tapi kalau 1,5
kan bagian-bagiannya nempel satu sama lain, jadi numpuk gitu, numpuk meleleh. Tapi 3 ketemu 3, 0,3, 0 ketemu di sini di 0,3, itu khawatirnya nanti antar layernya eee, mudah pisah ya, mudah lepas. First layer height juga bisa diatur sendiri karena first layer ini penting. Kalau first layer-nya bagus, ya, kenapa bed-nya first layer temperaturnya tadi bisa diatur, first layer height-nya bisa diatur. Karena kalau first layer-nya itu bisa nempel sempurna di bed, itu kemungkinan hasil print-nya bagus. Tidak akan bergeser, tidak akan lepas. Bisa Anda bayangkan kalau udah ngeprint dapat Sparrow, print first layer-nya lepas dari bed, kan otomatis kacau hasil print-printannya. Ini bisa Anda buat lebih besar, 0,2, atau malah ekstrim lebih kecil, 0,1. Biar benar-benar nempel ke permukaan, tapi tipis ya, kalau 0,1 berarti tipis. Kalau 0,2 tebel, jadi biar dia tebel, nempel di bed, itu juga bisa. Advanced quality ini otomatis ya, kalau Anda buat 0,15. Kalau dibuat gini, nanti dia settingan lainnya berubah otomatis. Tapi saya lebih senang manual. Kita pahami karakter-karakter yang diperlukan. Karena apapun slashernya, yang penting kita paham fungsi masing-masing pengaturan, insya Allah hasilnya tetap bagus. Ya. Hasilnya tetap bisa kita optimalkan. Kemudian ini first layer, kita pahami vertical seal ini apa? Vertical seal ini adalah dindingnya vertikal itu berarti kan yang naik ya, dinding samping. Jadi kalau kita membuat sebuah kubus, dinding di sampingnya itu berapa ketebalannya? Nah ini 4, berarti ada 4 lapisan nanti dindingnya. Kemudian horizontal seal, atas dan bawah. Jadi kalau kita buat kubus tadi, alasnya itu berapa? Nah, dia dibuat 5 lapis, berarti 5 layer itu solid ya. Atas 5, bawah 5. Anda bisa atur kalau misalnya dia tidak digunakan untuk keperluan yang terlalu mementingkan kekuatan, mungkin bisa buat 3 atau 4 ya. Ini saya buat 5. Ini dinding samping, ini dinding atas, dinding bawah. Same position, quality, extra perimeter need, avoid crossing, detect breaking perimeter, quality ya. Ini yang lebih lambat, dia akan ngeprintnya diperlambat agar kualitasnya bagus. Itu nanti saat extra perimeter dibutuhkan. Detect dinding, jadi dia kalau printernya dia ngeprint dinding terluar ya, permukaan dinding terluar, dia lebih lambat, slower, dia akan diperlambat memang biar kualitasnya bagus, hasil cetakannya tebal. Jadi bisa Anda bayangkan kalau ngeprint kecepatannya tinggi, belum semua filamen dituangkan, udah geser gitu lah. Tapi ini biar filamen yang dibutuhkan benar-benar keluar, dia geraknya pelan. Nah, ini udah otomatis nanti ketika deteksi dinding. Kalau Anda cetak, ya dia tetap ngeprint cepat kalau settingannya cepat. Ini otomatis detect bridging juga. Layer perimeter yang penting ketinggian, dinding-dindingnya, atas bawah, kanan kiri, Anda set di situ. Infill, ini isi di dalam ya. Isi di dalam. Oh, ini sebaiknya kita demonstrasikan. Kita coba dulu, kita ambil file sederhana yang mudah ya. Silinder ini aja. Oke. Silinder. Tadi settingannya 10% ya. Kita lihat. Dan dinding-dindingnya kan 4, 5, 5.
kita lihat melalui preview. Nah, ini kan ada 4, dindingnya 4. Dindingnya 4 ya, dindingnya ini 4. Kita lihat agak ke tengah. Nah, dindingnya 4, kemudian agak ke bawah. Ini layer pertama 0,1, layer kedua masih solid ya. Anda lihat masih solid. Layer ketiga masih solid, layer keempat solid, layer kelima solid, layer keenam sudah nggak solid, sudah dibuat infill. Nah, karena tadi settingan kita ada 5. Kalau kita atur cuma 2 ya nanti cuma 2 ya di sini. Nah, coba sekarang kita infill. Infill ini. Jadi tengah ini tidak dibuat solid tapi dibuat berongga. Nah, berongganya ini tergantung settingan kita. Mau kita buat 5% berarti lebih longgar lagi. Kita save dulu. Kita lihat di sini. Preview. Nah, lebih longgar lagi, cuma ada 4 bagian, 4 kotakan ya. Hanya ada garis pembatasnya sedikit, garis penguatnya sedikit. Kalau kita buat semakin tinggi, nanti semakin rapat. Jadi di dalamnya semakin rapat. Nah, rapat sekali. Jadi kalau kita buat 100%, solid ya nanti. Solid, tidak berongga. Nah, tidak ada rongga ya. Tapi saya kira nggak perlu dibuat solid kecuali untuk kekuatan yang butuh kekuatan ekstra itu. 10% saya kira udah cukup oke. Nah, ini yang saya maksud bagaimana kita bisa memahami fungsi masing-masing settingan. Apalagi dalam bahasa Inggris mungkin siswa semua masih bingung, ini untuk apa, ini untuk apa. Maka hal ini kita jelaskan. Nanti apapun slicer yang Anda gunakan, kalau Anda sudah paham karakter settingannya, nggak ada masalah. Anda mau pakai Cura, Anda mau pakai yang lain, yang saya jelaskan kemarin juga nggak ada masalah. Kita lanjutkan. Kalau di bagian ini bentuknya rectangular, ada triangle, star, kubik, jenisnya macam-macam. Ini tadi kepadatan, ini jenis dalamnya kita bisa atur, misalnya star atau kubik, octagon, spiral, coba. Kita lihat bentuk di dalamnya, nah beda, bentuknya beda, kayak bendera Yahudi. Bukan ya, bukan. Atau kita bentuk, kalau honeycomb ini kayak sarang lebah. Coba kita lihat, harus di save ya, di save baru di preview lagi. Ini sarang lebah, jenisnya terserah Anda mau pakai yang mana. Semakin berlika-liku nanti ngeprintnya makin lama. Yang cepat biasanya ya rectangular, grid gitu. Itu mempengaruhi kecepatan ngeprint. Tapi nanti ketika ngeprint infill bisa dibuat beda-beda. Ini grid ya, ya sama ternyata. Star, nggak kelihatan star ya. Oke, yang penting kita bisa memahami infill, first layer. Poin pentingnya yang ini sih, berapa persen, jenisnya apa, fill. Nah, skate and brim ini bagian yang mana? Skate and brim itu bagian yang ini. Ini benda ketika kita mau setting, tapi ketika di print nanti akan seperti ini. Nah, skate ini garis luar ini. Ini hanya, kalau saya menerjemahkan hanya sekedar untuk ya area printnya nanti di situ. Pertama, kedua dia kayak
nozzle-nya biar ngeluarin filamen dulu gitu, biar sambil ngetes gitu juga. Kalau saya sih sebenarnya gitu, pertama print areanya berarti nanti di situ, dan ngecek nozzle-nya normal atau enggak. Kalau dia udah nempel bagus, oke, kita lanjutkan aja. Nah, ini skid, ini brim. Brim ini kalau saya menyebutnya ya penguat ya. Saya awal-awal dulu kalau nyetak di bagian-bagian pinggir itu ngangkat dan kadang mudah lepas. Nah, dengan dikasih brim seperti ini, dia nanti nempelnya lebih kuat, nempel ke bednya lebih kuat. Jumlahnya bisa kita atur. Brim di sini eksterior misalnya, ini dalam milimeter ya, bukan dalam jumlah ininya, jumlah lapisannya, tapi dalam milimeter. Misalnya mau kita buat 3 mili. Nah, kita lihat. Nah, dia lebih tipis. Kalau kita buat 0. Nggak ada. Ini langsung skate, langsung objek ya. Kalau saya kebetulan yaitu tadi tidak menggunakan heatbed, tidak menggunakan pemanas, saya selalu menggunakan brim. Ini yang eksterior, sisi luar, ini sisi dalam. Sisi dalam misalnya Anda yang di print ada lubang di tengahnya, dan bagian tengah itu juga dikasih brim bisa. Ini connection, brim connection ini kalau antar objek gitu ya, antar objek itu dikasih juga. Tapi yang penting ini Anda menguasai skill ini berapa kali, 1 kali looping, tingginya 1 layer atau berapa layer juga bisa. Kalau saya cuma 1, ini dibuat 2 juga bisa, 1 juga oke, nggak ada masalah. Poin penting di brim kalau saya, brim harus kita kasih biar hasil cetaknya bagus, walaupun nanti ketika hasil sudah jadi kita harus bersihkan brim itu. Kita harus buang yang ini pakai cutter atau pakai dilepas juga bisa sih, tipis ya, karena 1 layer. Biar rapi pakai cutter. Support ini kalau kita membuat benda yang ada lengkungannya atau ada yang tidak rata ya, tidak rata. Kalau seperti ini sih masih enak ya, nggak perlu support. Misalnya patung kuda, kan di bagian kaki oke, bisa ngeprint. Nah di bagian perut itu biar ada penyangganya. Nah support materialnya ini nanti diberikan. Kita centang kalau mau pakai support, kemudian di sudut berapa nanti dia mulai dikasih support. Jadi ada kemiringan berapa, misalnya kemiringan 75 baru dikasih support. Kalau miringnya baru 60 nggak perlu kasih support, misalnya seperti itu. Atau miring kan otomatis dari 0 sampai, kalau 0 saya kira masih bisa 40 lah ya, 40 sampai 90 itu dikasih support. Apalagi kalau 90 atau 180 otomatis harus pakai support. Poin pentingnya di sini speed. Nah, speed pengaturannya banyak. Speed ibaratnya ini speed normal, speed saat ngeprint bagian dalam infill tadi. Kalau saya buat lebih cepat dari kondisi normalnya. Kalau ini solid ya, anggap ini bagian ngeprint bagian solid, ini ngeprint bagian isi solidnya segini, bridge ini sambungan, material support ini juga bisa lebih cepat. Travel ini ketika gerak tanpa dia bergerak dari satu titik ke titik lain ketika tidak ngeprint, saya buat cepat, jadi gitu. Nah, yang penting ini solid, ini isi, ini support, ini ketika dia gerak dari titik satu ke titik lain ketika tidak ngeprint ya. Misalnya objeknya ada 2, kita ngeprint 2 menara, dari menara 1 ke menara 2 dia geraknya kan tidak ngeprint. Nah, itu tidak mengeluarkan filamen. Nah, itu kecepatannya berapa ini di sini. Kemudian extrusion nggak perlu. Nah, saya kira cuma sampai speed ada ini yang perlu disetting.
Selain itu saya kira tambahan-tambahan bisa dipelajari sendiri, tentu semuanya berdasarkan pengalaman. Semakin kita sering praktek, mencoba berdiskusi dengan teman di forum, semuanya akan menambah pengetahuan dan ilmu kita. Saya kira itu untuk pengenalan ini, slicer. Di kesempatan berikutnya kita akan kenalkan, insya Allah Cura ya, Cura. Itu termasuk yang top ya, slicer yang oke. Dan nanti kita coba slicer-slicer yang lain. Nanti kita sambung videonya untuk video hasil ngeprintnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.